واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan ibadah kita dengan duduk iktikaf dan mengikuti taklim. Mudah-mudahan ibadah kita sekalian diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Sebelum kita mengikuti kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita niat duduknya kita di tempat ini supaya mendapatkan keutamaan dan juga fadilah. Kita sama-sama niat iktikaf, ya, karena amalan di dalam Islam itu akan percuma, akan sia-sia jikalau kita tidak iringi dengan niat. Maka niat ini penting. Setiap amal yang kita lakukan harusnya kita juga harus mengiringinya dengan niat. Seperti sholat tadi, kita juga rukunnya adalah niat. Ya. Mari kita niat iktikaf bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala sajaku. Niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Baik, kita niat semua dalam hati kita sekalian dengan melafalkan di dalam lisan. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan dan pahala iktikaf. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Nurul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah kita pagi hari ini, ya, alhamdulillah tadi sempat diguyur hujan. Insya Allah hujan ini adalah hujan berkah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di dalam Al-Quran Allah turunkan hujan itu memang adalah sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya setiap hujan ini kita dianjurkan untuk berdoa. Ya. Salah satu doa yang mustajab, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa di saat turunnya hujan. Ya, jadi di dalam Islam Bapak Ibu sekalian ada tempat mustajab. Ya, ada tempat mustajab. Di mana kalau kita berdoa di situ, itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di Multazam, ya, kalau kita umrah atau haji, itu di depan Ka'bah ada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Nah, kalau kita doa di situ, maka itu ada jaminan dari Nabi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada lagi di tempat-tempat yang lain di tanah
suci seperti di Raudhah, ya, tempat di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Di situ di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi. Nah, itu tempat di dalam Islam, ada tempat yang mustajab kalau kita berdoa di tempat itu, ya. Nabi mengatakan, ya, di tempat-tempat yang mustajab itu Allah ijabah doa kita. Dan juga dalam Islam dikenal adanya juga waktu mustajabah. Waktu mustajabah. Ya. Di antaranya bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita selesai azan itu, selain salat sunnah, manfaatkan waktu kita untuk berbanyak doa. Ada lagi juga tadi saya katakan ketika turunnya hujan, itu juga jangan dilewatkan, ya. Perbanyak kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai pembuka, ya, kajian kita pada hari ini. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu yang mustajab, ya. Nah, berkenaan dengan waktu Bapak Ibu hadirin, ya, karena hari ini kita kajiannya adalah muhasabah akhir tahun. Ya, muhasabah itu apa sih? Hasibah ya sibuk, hasibah ya sibuk, muhasabah, ya, dalam bahasa Arab begitu. Muhasabah itu adalah introspeksi diri, Bapak Ibu. Ya, muhasabah itu adalah introspeksi diri atau menghitung, ya. Hasabah yuhasibu, ya, hisaban, ya. Kan ada yaumul hisab, ya. Kita sering mendengar yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, nanti amal-amal kita itu ditimbang, amal-amal kita itu dihitung oleh Allah di hari akhirat. Nah, sebelum dihitung, ya, dikatakan dalam hadis, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, hendaklah kalian menghisap, ya, diri kalian. Apa yang dihisap? Ya, tentunya amal-amal kita. Kita hitung amal-amal kita ini, amal soleh kita ini sudah sampai di mana? Ya, sudah sampai di mana ibadah kita? Kita hitung, ya. Kita hisap diri kita. Wa tuzinu, dan juga kita timbang. Ya, kita timbang amal kita, lihat amal kita ini, ya, sudah sampai di mana? Ya, apalagi di muhasabah kita ini adalah tepat berada di akhir tahun. Ya, kita sudah sampai di hari ini tanggal 31 Desember. Ya, pas betul, ya, di penghujung tahun 2022. Ya, penghujung tahun 2022. Ya, sebentar lagi sudah mau berganti tahun, ya, menurut hitungan perputaran matahari, ya, syamsiah. Jadi ada penanggalan itu menurut syamsiah, ada menurut miladi atau komariah. Ya, kalau kita kan komariah, ya, bulan apa? Sekarang Jumadil Akhir, ya, itu berdasarkan kalender Hijriyah atau perputaran bulan. Nah, alhamdulillah hari ini tepat kita berada di penghujung tahun 2022. Sudah 365 hari Bapak Ibu, ya, sejak Januari kemarin sampai hari ini. Gak terasa waktunya, 365 hari. Saya mau tanya, kira-kira sholat kita ini udah sampai di mana, Bu? Udah berapa hari selama 365 hari? Saya tanya, Bapak, bisa hitung nggak? Bisa menghitung tidak? 365 hari. Sholat subuh tadi kita ini menghabiskan berapa menit, Pak? Saya tanya. Tadi sholat subuh kita menghabiskan berapa menit? 10 menit? Ada 10 menit? Ya, taruhlah 10 menit, ya. Ya. Sehari ini ada 5
waktu dikali 10 jadi 50 menit. Sehari taruhlah untuk sholat waktu kita hanya 1 jam atau 60 menit, begitu ya, hanya 60 menit, hanya untuk sholat 60 menit. Bayangin sehari ya, sehari atau satu jam. 1 jam kali 365 hari berapa, Bu? 365 jam. Kalau dijadikan hari dibagi 24 jam berarti hanya 15 hari. Selama setahun itu untuk sholat waktu kita luangkan hanya 15 hari. Sisanya 350 hari itu untuk apa? Coba, Bu. 350 hari itu untuk apa? Untuk tidur atau untuk apa ya? Hitung coba, bayangin. Untuk sholat sedikit sekali. Untuk sholat kita hanya 15 hari kalau dihitung setahun. Tadi hitung-hitungan jam. Hitungan jam. Makanya dulu salafus saleh, Bapak Ibu, salafus saleh, orang-orang terdahulu itu membagi waktunya sehari itu 24 jam. Kita ini kan dapat jatah dari Allah 24 jam, betul nggak? Ya, ada yang 20 jam, di sini nggak ada. Semua sama nih, dikasih nikmat oleh Allah, jatah sehari itu 24 jam dalam sehari. Kalau Allah salafus saleh dahulu membagi menjadi 3, Pak. 24 jam dibagi 3. Berapa itu? 8 jam pertama salafus saleh dahulu melakukan yang namanya ma'isyah, mencari penghidupan. Ya seperti kita lah, yang mencari nafkah, mencari rezeki. Nah, 8 jam yang kedua beliau lakukan yang namanya ibadah. 8 jam itu full ibadah. Ya, ada nggak yang 8 jam kita sehari ibadah terus? Ya kayaknya bisa kehitung 1, 2. Ya. Nah, 8 jam berikutnya sebagai manusia biasa, ya sama istirahat. 8 jam istirahat. Tapi istirahat itu juga untuk melakukan ibadah, ya, seperti bangun malam, ya, istirahat tidur untuk tahajud malam. Nah, itu para salafus saleh. Jadi berkualitas, ya 8 jam sehari sampai setahun. Wah, lebih banyak hitungannya untuk ibadah. Nah, itu kalau kita menghitung-hitung ya hari yang kita lewati. Ya, ini kan kita harus muhasabah diri kita. Ya sudah sejauh mana sih? Ya, waktu kita untuk Allah. Ya, waktu kita untuk Allah. Ya, kadang-kadang waktu untuk Allah itu ya sedikit, ya sedikit. Padahal nanti kita akan selamanya bersama Allah. Kan kita akan meninggalkan dunia ini, ya, meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan berjumpa dengan Allah, akan selama-lamanya di sana. Ya. Sedangkan waktu kita untuk Allah di dunia ini hanya sedikit, ya, hanya sedikit. Ya, jangan-jangan lebih banyak kita, mohon maaf, ya nonton TV-nya berjam-jam, ya berjam-jam. Kalau ngaji kan ngantuk, betul nggak, Bu? Kan? Tapi kalau nonton TV rasanya apa? Matanya meleknya luar biasa. Apalagi nonton bola, ya. Nah itu, ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk urusan dunia, urusan akhirat tuh rasanya susah sulit. Makanya Nabi mengatakan hujibatil jannah bil makari. Ya. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Ya. Yang tidak kita suka atau yang kita benci kadang-kadang. Ya, mau sholat subuh, ya ngantuk, ya malas, hujan lagi, ya enaknya mau tidur. Nah, itu nggak enak kan? Ya, karena itu jalan ke surga itu sesuatu yang tidak
disenangi. Wa hujibatin nar bisyahwati, tetapi jalan menuju neraka itu, jalan menuju neraka itu bisyahwati, yaitu dengan sesuatu yang enak-enak, ya, sesuatu yang enak-enak. Bayangin, ya, jadi gampang kalau mau menuju neraka itu gampang, yang enak-enak pasti itu semua, ya, gak ada yang susah-susah, ya. Jadi jangan mengeluh, ya, ibadah kok susah berat, ya, itu kan sebetulnya jalan menuju surga. Ya, jadi harus kita tempuh itu, ya, harus ada rintangan, ya, tantangan, karena itu surga, jalan menuju surga itu seperti itu, sesuatu yang tidak disenangi. Itu Nabi mengatakan demikian. Nah, makanya saya mengingatkan kita introspeksi diri kita ini, ya, selama tahun ini 2022 ini 365 hari itu ngapain aja kita, ya, ngapain aja tuh kita, ya, lebih banyak dunianya atau lebih banyak akhirat, ya, yang mana lebih banyak untuk kita apa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini introspeksi diri kita sekalian, ya. Kita habiskan waktu nih, Pak, ya, kita nggak sadar, ya, waktu ini, ya, saat al waktu umurika, waktu itu umurmu. Jadi kalau waktu ini kita lewatkan, sebetulnya kita sedang menyia-nyiakan umur kita, ya, menyia-nyiakan umur kita. Kata Nabi, nikmatani makbulun, ya, ada dua nikmat, ya, fihima kasirun minan nas, ya, di mana di antara dua nikmat ini kebanyakan manusia itu tertipu. Apa dua nikmat itu? Yang pertama kata Nabi yaitu as-sihah, yaitu nikmat sehat. Ya, ini yang pertama nih. Ya, manusia ini sering tertipu kalau dikasih nikmat sehat, ya dia lupa. Ya, kadang-kadang kesehatannya dia pakai untuk yang tidak ada manfaatnya, ya. Sehat, ketika sakit baru ingat, ya, ingat, oh iya, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Itu kata Nabi, orang sering tertipu dengan nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, yaitu waktu yang luang. Ya, ini manusia sering tertipu dengan dua nikmat ini, kesehatan dan juga waktu yang luang. Makanya diberikan waktu 24 jam, ya, itu dia sia-siakan, ya. Tidak untuk ibadah, tidak untuk pergi ke masjid, tidak untuk mengaji, tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hanya 15 hari dalam setahun kita meluangkan waktu untuk sholat wajib, ya. 350 hari ini kemana? Hilang itu hari, ya. Jangan-jangan hanya untuk tidur, mohon maaf, ya, lebih banyak tidurnya kita, terus terang, ya, lebih banyak tidurnya, ya. Kalau dihitung-hitung matematika begitu, ya, hitungan matematika ternyata survei membuktikan, ya, lebih banyak, ya, manusia itu menghabiskan waktu dalam setahun itu untuk apa? Tidur, ya. Wah, apalagi kalau dibandingkan waktu di akhirat nanti, kan waktu dunia dan waktu akhirat itu berbeda, ya, berbeda, ya. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat, ya, 1000 tahun di akhirat, jadi beda, ya. Jadi sebetulnya kalau umur kita hanya 65-70 tahun itu sebetulnya kalau dilihat dari waktu akhirat itu hidup kita singkat sebetulnya, Pak. Singkat, tidak ada satu hari, tidak ada seminggu sebetulnya. Ya, singkat, ya, waktu kehidupan dunia dan waktu kehidupan akhirat itu berbeda, ya, bandingannya demikian. Nah, makanya dalam muhasabah kita pada pagi hari ini kita hitung, ya, amal-amal kita, hari-hari kita itu kita apakan dosa hari kita. Makanya diingatkan oleh Nabi, ya. Saya sebelum sedikit membaca kitab nanti menyampaikan, ya, ya ibna Adam,
kulla yaumin ya taghribu 'alaika syamsuhu yanqus min umurika wa anta la tadri. Nah, dalam hadis qudsi Allah berfirman ya, di mana Allah katakan kepada kita, wahai anak cucu Adam, terbenam kepadamu matahari ya, matahari kan terbenam di sore hari, berkurang dari umurmu, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Itu Allah mengingatkan kita dalam hadis qudsi ya. Mungkin kita agak ngeh ya, nggak sadar ya, matahari terbenam itu sesungguhnya berkurang jatah umur kita, Pak. Ya, berkurang jatah umur kita. Jangan dikira bertambah hari itu bertambah usia kita, bukan. Kebalikannya ya. Kalau kita diberikan jatah oleh Allah 80 tahun misalkan, ya, ada nggak yang sampai 80 tahun di sini? Ya, ya. A'maru ummati baina sab'ina wa baina sittina wa sab'in. Umur kita ini rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ya, jarang. Ya, kalau yang sampai 100 tahun jarang, Pak. Ya, kita ini umat yang umurnya singkat-singkat. Tidak seperti umurnya Nabi Adam dan umatnya. Itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Ya, umat Nabi Nuh juga demikian. Kita ini umat Nabi Muhammad ini rata-rata pendek, usianya pendek, postur tubuhnya juga pendek, mohon maaf, ya, tidak terlalu tinggi. Nabi Adam itu dalam sebuah keterangan, Pak, tingginya 30 meter, ya, itu tingginya Nabi Adam, ya, itu besar. Ya. Semakin kesini semakin berkurang sampai Nabi Muhammad dan kita ini, ya, itu ya, orang manusia pertama di muka bumi ini Nabi Adam ya. Kalau ada orang yang sampai tingginya seperti itu, mungkin kalau mau ngobrol susah. Kita mau ngobrol nggak harus lihat ya. Itulah ya, makanya kita ini umat Nabi Muhammad pendek-pendek, umurnya pendek, tidak panjang, tetapi ibadahnya tidak kalah dengan orang-orang dahulu yang punya umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, itu waktu ya. Ya, mengenai waktu demikian. Ya, kita diberikan ya oleh Allah jatah berkurang ya. Bertambahnya hari, bertambahnya tahun, bergantinya hari, bergantinya tahun itu sesungguhnya berkurang jatah hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Jadi kontrak kita sebentar lagi mau habis sebetulnya kontraknya ya. Jadi kita ini kontrak di dunia ini, mohon maaf ya. Kalau udah habis kontrak ya sudah. Makanya ya kita harus mikir tuh, kita harus introspeksi diri kita ya, bahwa kita di dunia ini adalah sebetulnya sedang mampir ya, mampir ya. Sementara ya, Nabi menggambarkan bagaikan seorang pengembara yang duduk di yang sedang menyender di bawah pohon. Ya, itu kan dia sedang mengembara, merantau. Ya, sesaat dia istirahat, lalu ia berjalan lagi. Itu digambarkan demikian oleh Nabi, bahwa dunia itu sementara dan sekedar mampir, ya, tidak selamanya. Karena kehidupan kita, ya, sesungguhnya itu di alam akhirat, Pak. Ya, di alam akhirat. Jadi Allah sudah siapkan tempat kita nanti itu bukan di sini. Dunia ini bukan tempat kita, ya. Dunia darul jazaa. Dunia ini adalah tempatnya ujian, cobaan, ya. Jadi bukan tempatnya orang beriman. Makanya mohon maaf, ya. Kita ini, ya, orang Muslim ini, orang Islam itu sering dapat ujian. Bahkan ekonomi kita kadang-kadang sering ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan, mohon maaf, orang yang non muslim ya. Kalau kita lihat kadang-kadang orang non muslim kok kaya-kaya semua ya, sejahtera semua ya. Karena dunia sijnul lil mukmin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Bagi kita ini penjara, maksudnya apa? Ya ujian ya.
tetapi al-akhirat ya, tetapi nanti di akhirat itu kebalikannya, penjara bagi orang-orang ya kafir. Jadi orang kafir itu di dunia ini dikasih sejahtera, dikasih kesejahteraan ya, tetapi kita ini tidak diberikan ya, karena ini dunia bukan tempat kita orang yang beriman. Nah, kembali lagi Nabi mengingatkan, la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba khisalin. Ya, ini jadi bahan muhasabah kita nih. Ya, introspeksi kita yang pertama nanti dipikirkan kita semua ini. Kita ini akan ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hari akhirat. Kata Nabi, la tazula qadama 'abdin. Ya, kita ini nanti di hari akhirat, di hari kiamat itu ya, setelah kiamat terjadi, kita akan ditanya oleh Allah 4 perkara, 4 pertanyaan. Kita akan ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Nabi mengatakan ya, yang akan ditanya ya oleh Allah kepada kita sekalian yaitu an umrihi fima afna. Itu kan nikmat ya. Ya, waktu itu adalah nikmat. Umur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dihabisin untuk apa? Ya. Ya, tadi saya kembali lagi ya, selama setahun itu kita habiskan untuk apa? 365 kali introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Itu habiskan untuk apa? Ya, syukur-syukur kita lebih banyak ya porsi waktu kita untuk Allah, untuk ibadah. Nah, yang kedua ya, yang kedua Nabi mengatakan yang Allah tanya kepada kita, yang kedua yaitu an syababihi fima abla. Ya, masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Masa muda ya. Ya, diingetin masa muda ini dihabiskan untuk apa? Ya, memang masa-masa ini adalah waktu yang rentan, ya, waktu yang lagi sedang bergejolak. Ya. Kita masih muda dulu, ya, itu luar biasa. Ya, makanya diwanti-wanti oleh Nabi, masa muda ini jangan sampai tergelincir, jangan sampai ya jatuh dalam kemaksiatan dan sebagainya. Nah, masa muda ya, masa muda. Makanya ada pepatah tuh ya, kelapa muda dikupas ya. Ya, kelapa muda dikupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda dipuas-puasin, masa tua tinggal pokoknya. Nah, itu ada begitu tuh ya. Gak apa-apa sih, betul juga masa muda dipuas-puasin, tapi puas-puasinnya untuk apa? Untuk ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah tua mau ngapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, betul nggak? Ya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya adanya di rumah saja. Ya, adanya di tempat tidur saja. Itu sudah masa tua. Kita sudah akan mengalami masa-masa itu ya. Akan mengalami masa itu sekalian. Ya, semua. Ya, makanya masa mudamu ya dihabiskan, dilewati untuk apa saja. Nah, yang ketiga kata Nabi dalam hadisnya, an ilmin ya, an ilmin mada ma'amilabi. Ilmu yang kamu dapatkan kau amalkan atau tidak ya, diamalkan atau tidak. Ini hati-hati nih ya, kita punya ilmu jangan pelit ya, kita ajarkan ya, kita seamalkan. Menyampaikan kajian tafsir ya, fikih ya, itu ada ilmu tuh ya. Setiap ilmu yang kita dapatkan kita amalkan ya, kita amalkan ya, seperti contoh nih ya, sebentar lagi kita mau sholat sunnah isyraq, itu kan ilmu yang pernah dulu kita dapatkan, kita amalin ya, ya kita laksanakan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang kita amalkan.
kita bisa baca Al-Quran. Ya, misalkan kita nih baru bisa baca alif bata, ya misalkan. Tapi ini insya Allah Bapak di sini udah bisa baca Al-Quran semua kan? Saya dengar karena Ramadan sebentar lagi nih, biasanya di sini ya sering tadarus, ya khataman. Nah itu kan berarti jamaah di sini adalah orang-orang yang sudah ya bisa baca Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran. Ada orang yang buta huruf Al-Quran, ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran atau belum bisa baca Iqra, yang kita ajarin. Ya, itu namanya ilmu yang diamalkan. Atau untuk anak-anak kita, ya banyak kan di sini anak-anak ya yang belum bisa mengaji. Nah itu kita ajarkan. Nah, itu namanya ilmu yang diamalkan. Nanti Allah tanya tentang ilmu. Apakah ilmu kalian itu diamalkan atau tidak, itu Allah tanya. Ya, makanya hati-hati ya. Hati-hati kita yang ya orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmu kita ya. Jadi ya memang ujiannya berat, para ulama juga berat ya. Ya, makanya dalam kitab Zubat itu ada orang alim disiksa, Pak. Disiksa di yaumil akhir nanti ya, akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu tadi ya, selama di dunia ilmunya tidak diamalkan ya, ilmunya tidak diamalkan, atau ya ketika ditanya tentang ilmu dia menyembunyikan ilmu itu ya. Uljima yaumul akhir, nanti akan dibelenggu ya, seperti orang di kerangkeng begitu nanti di hari akhirat, karena ia menyembunyikan ilmu. Ditanya ya, ditanya ilmu dia pelit atau tidak memberitahu, itu juga resikonya berat juga ya. Ketika kita ditanya ilmu kita sampaikan ya, kita beritahu ya, karena resikonya berat kalau kita menyembunyikan ilmu, tidak diamalkan. Nah, yang keempat, Nabi mengingatkan kepada kita sekalian, ya, nanti Allah akan tanya juga kepada kita, ya, siap-siap, ya, kita harus bersiap-siap 4 hal ini, ya, terhadap 4 hal ini, ya. Ya, sebelum pertanyaan ini kan nanti juga pertanyaan alam kubur ada, Pak. Ya, pertanyaan di alam kubur itu ada juga ya, siapa Tuhanmu dan seterusnya, itu ada pertanyaan ya. Tidak ada di dunia ini yang tidak ditanya ya, termasuk nanti juga akan dipertanggungjawabkan atau ditanya oleh Allah. Nah yang keempat ya, akan Allah tanya, kata Nabi ya, selain tadi umur, selain tadi masa muda, selain tadi ilmu, yang keempat yang terakhir Nabi juga mengingatkan kepada kita bahwa kelak Allah akan tanya kepada kita sekalian, an-madin min aina iktasaba wa fima anfaqo. Yang terakhir ini kata Nabi, hartamu yang kamu cari itu dari mana? Ya. Dan yang kedua, pertanyaan tentang harta itu kamu infakkan kemana? Jadi masalah harta ini beda dengan perkara yang 3 tadi. Kalau masalah harta ini ditanya oleh Allah 2, dari mana kita dapatkan dan kemana kita infakkan, ya, kemana kita keluarkan. Jadi agak berat memang harta ini. Kadang-kadang manusia itu mencarinya tidak peduli halal dan haram. Ya, yang subhat aja alhamdulillah diambil juga, ya. diambil juga. Ada orang bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang ini salah ini ngomongnya, ya. Ya, ini orangnya berarti udah putus asa, ya. Ya. Hati-hati ya, karena harta yang bercampur dengan haram ya, itu akan membuat hidup kita itu susah ya. Hidup kita akan susah. Kelihatannya saja enak ya, tetapi
harta yang bercampur dengan sesuatu yang haram itu, ya, itu akan membuat ibadah kita ini akan juga rusak, ya. Ya, apalagi makan masuk kepada sesuatu yang haram dalam tubuh kita, itu berpengaruh terhadap doa, ya. Jadi makanya kita introspeksi muhasabah, ya. Ya Allah, kok ini sudah setahun kita minta sama Allah kok belum dikabulkan doa kita. Salah satunya itu penyebabnya bisa jadi karena mungkin ada yang masuk di dalam diri kita ini barang yang haram. Mohon maaf. Ya, itu salah satu sebab kenapa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya itu, ya, diantaranya adalah ada sesuatu yang masuk, ya, makanan yang haram, harta yang haram, ya, yang bikin membuat doa kita tidak dijawab. Jadi jangan salahkan Allah. Ya, kok lama sekali ya Allah doa nggak dijawab. Ya, diantaranya sebabnya itu, ya, ada sesuatu yang haram. Istighfar kita, ya, perbanyak istighfar, ya. Tidak juga doa kita dikabulkan oleh Allah, minta sama Allah kok nggak dikabulkan. Ya, istighfar kita sebelum kita istighfar, mungkin ada dosa atau harta haram di dalam diri kita. Mungkin itu kita harus introspeksi muhasabah, ya. Nah, itu 4, ya, harta yang tadi terakhir ditanya oleh Allah dari mana dan juga kemanakan harta yang Allah berikan itu, ya, diinfakkan kemana, ya, untuk pembangunan masjid, untuk majelis taklim, untuk madrasah. Apa harta itu untuk itu, atau jangan-jangan lebih banyak uang kita untuk foya-foya, ya, hura-hura dan sebagainya. Nah, itu bahan introspeksi diri kita. 4 hal ini kita muhasabah, ya. Kita sebagai bahan introspeksi detik-detik menjelang, ya, bergantinya tahun, ya. Sebentar lagi kan sudah tinggal hitungan jam saja, sudah masuk tahun 2023. Sudah kita lewati 365 hari, nggak terasa, ya. 365 hari. Besok sudah ganti tahun, 1 Januari 2023. Ya. Kalau Jumadil akhirnya sudah tanggal 7 hari ini, Pak, kalau tidak salah. Jumadil akhir tanggal 7. Ya, bulan depan Rajab, bulan depan lagi Sya'ban, bulan berikutnya Ramadan. Tinggal 2 bulan setengah lagi bulan suci Ramadan. Ya, menghitung hari. Kadang-kadang kita lupa, ya, terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya, lupa tahu-tahu sudah berada di penghujung tahun, sudah mau dekat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah sampai bulan suci Ramadan yang akan datang. Biasanya ramai Ramadan di sini kan, ya, betul nggak? Ya, tarawihnya ramai, subuhnya ramai. Sekarang juga ramai nih kelihatannya jamaah. Masya Allah. Ya, biasanya kalau setiap satu orang ramai, ya, Pak Rosid, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, mungkin kelihatannya sampai keluar gitu kan jamaahnya, ya. Ya, Masya Allah. Jadi begitulah, ya, kita ini terus terang, ya, ya, kita introspeksi muhasabah, ya. Kalau urusan akhirat kita, ya, tidak banyak, ya, porsinya, ya. Ya, kalau untuk ke masjid kita lihat, Masya Allah, ya. Ketika untuk urusan dunia, ya, Masya Allah, lebih ramai orang, ya, orang datang. Nah, inilah gambaran bahwasanya, ya, kita ini sedang introspeksi dan muhasabah diri kita sekalian. Ya, umur kita, masa muda kita, ya, ilmu yang kita dapatkan, dan juga harta yang kita dapatkan, ya, itu kita diingatkan oleh Nabi, ya, nanti kelak Allah akan pertanyakan kepada kita. Nah, sedikit saja sebelum tanya jawab, ya.
saya menyampaikan dalam kitab Nasail Ibad, ya. Ya tentunya di penghujung tahun ini kita ingin ya bahagia, ya kita ingin menjadi orang yang beruntung, tidak mau jadi orang yang rugi atau yang celaka atau orang yang celaka. Makanya Nabi mengingatkan kita sekalian dalam kitab ini, kitab Nasail Ibad, ya dikatakan ya kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Nawawi Al-Bantani ini ya penulis kitab ini, ya, di mana dijelaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bareng-bareng Pak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, alamatus syaqawah, arba'atun, tanda-tanda orang itu celaka. Ada empat. Nisyan zulub al-madiyah, lupa dengan dosa yang telah dilakukan terdahulu. Yang pertama itu tanda orang celaka itu adalah lupa dengan dosa yang pernah dilakukan. Kadang-kadang kita lupa sama dosa yang kita lakukan. Betul? Ya, betul nggak? Kita lupa dosa, ya. Kira kita ini dosa ini nggak dicatat. Ya. Nah di sini dikatakan wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa yang kita lakukan ini tercatat dengan baik, ya tercatat dengan baik, ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mahfuzah. Ya. Jadi kita ini lupa itu karena di sini dijelaskan bin ghairi nadama 'alaiha. Dalam kitab ini dijelaskan lupanya kita itu tidak disertai dengan penyesalan, ya tidak disertai dengan penyesalan, ya karena kadang-kadang kita melakukan dosa kecil, biasa dosa yang kecil kok, ya kadang-kadang kita kan meremehkan dosa itu, dosa kecil biasa. Padahal la israr, ya tidak ada dosa kecil yang dilakukan kecuali dosa itu akan menjadi besar ketika dilakukan terus menerus, ya. Tetapi tidak ada dosa yang besar kalau kita iringi dengan istighfar. Kita iringi dengan istighfar. Maka ketika melakukan dosa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan lupa itu dosa, ya. Itu yang pertama, orang yang celaka, ya, orang yang tidak akan bahagia itu adalah orang yang melupakan dosa yang telah ia lakukan. Dan yang kedua kata Nabi dalam kitab ini wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri akbal. Nah yang kedua itu menyebut kebaikan, ya, yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan nih selama 365 hari yang lalu nih, ya. Nah, setahun kita hitung saja 365 hari lah. Kita lakukan kemarin kebaikan. Kemarin sudah selama 364 lah. Sekarang kan 365 hari ini nih. Kita lakukan kebaikan kemarin selama 364 hari. Itu kebaikan yang kita lakukan kita ungkit-ungkit, ya. Kita sebut-sebut kebaikan itu. Itu tanda orang celaka, ya tanda orang celaka. Wala yadriku ukubalan, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau tidak, ya. Ini kebalikan tadi, kalau dosa jangan dilupain, kalau kebaikan jangan ingat dilupain, ya. Kalau pernah bangun masjid lupain, udah biasa, nggak usah diungkit-ungkit, ya. Orang sekarang kadang-kadang kalau nggak disebut namanya nggak tenar, ya, nggak viral, ya. Ya kalau bukan karena saya ini masjid nggak bisa bangunin,
bisa merusak amalan. Kebaikan itu jangan diungkit-ungkit, ya lupain, ya lupakan, ya karena kita tidak tahu diterima atau tidak. Sebentar lagi mau Isra. Nah, yang ketiga orang yang bisa celaka itu Nabi katakan dalam kitab ini, dalam kitab Nasrul Ibad, ya dikatakan wa nazarahu, ya ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga itu yang bisa bikin celaka kita ini. Yang ketiga kata Nabi, melihat urusan dunia itu ke atas. Ya, melihat urusan dunia itu ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau kita lihat ya ada orang yang lebih baik dari kita urusan dunia, ya itu jangan kita lihat seperti itu, Pak. Ya karena bisa-bisa kita nggak bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau sudah punya motor, jangan lihat orang yang sudah punya mobil. Ya, paham maksudnya? Ya, maksudnya ya bersyukurlah kalau sudah punya motor. Yang penting bisa sampai ke tempat tujuan, gitu kan? Ya, jangan lihat orang yang punya motor. Ya, kalau sudah punya rumah, ya ukuran 60 berapa sih? Ya, nggak usah melihat yang pondok indah itu kan besar itu kan. Nggak usah melihat begitu, itu kan urusan dunia. Iri kita, jadi iri ya. Akhirnya berujung kepada tidak bersyukur kepada Allah. Ya walaupun mohon maaf mungkin masih kontrak, ya yang penting sudah punya tempat, nggak hujanan, nggak kepanasan. Nggak usah melihat orang yang sudah punya rumah, ya real estate bertingkat-tingkat lagi. Itu kan dunia ya. Urusan dunia kata Nabi, jangan kita melihat ke atas. Jangan kita melihat ke atas, bisa celaka kita. Bisa celaka. Celakanya apa? Tadi bisa iri dan juga bisa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Orang yang enggak bersyukur, orang yang iri itu, dengki itu bisa celaka. Yang keempat kata Nabi, yang terakhir kata Nabi, yang bisa membuat kita celaka, yang bisa kita membuat celaka, di antaranya wa nazaru ila maddunahu fiddin. Nah, yang keempat ini kebalikannya, melihat urusan agama, melihat urusan akhirat itu, yaitu dia melihatnya ke bawah, ya melihatnya ke bawah, ya. Oh, melihat maksudnya apa? Maksudnya contohnya urusan akhirat, ya orang ya ibadahnya males-malesan, ya jarang sholat, ya itu kita contoh. Nah, itu namanya bisa bikin celaka kita, ya bisa bikin celaka, ya nggak boleh. Urusan akhirat itu melihatnya ke atas, ya melihatnya ke atas, ya. Orang rajin tahajud, kita minta sama Allah, ya Allah semoga sih bisa tahajud. Atau ada orang kaya, ya dia rajin sedekah, yang bagus sedekah terus, kan bagus tuh sedekah terus. Kita belum bisa seperti itu, belum, ya itu kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kalau saya bisa seperti saya pengen sedekah itu, minta Pak. Itu dalam agama itu kita bisa dapat pahala seperti orang itu, gitu. Karena ada keinginan, itu bukan iri namanya, ya. Tapi ada himmah, ya. Ada himmah di dalam diri kita, ada azam. Itu bisa menghantarkan kebaikan dan pahala untuk kita, karena kita memang tidak bisa di posisi itu. Tetapi kita minta sama Allah, ya Allah, kalau saya andaikan saya bisa seperti itu, saya pengen juga bersedekah seperti itu, gitu. Ya, ngomong saja dalam hati kita, ngomong itu boleh. Dalam agama seperti itu, melihat kebaikan orang yang sedekah, ya orang yang rajin ibadah, kita lihat, ya puasanya rajin, kita lihat, kita contoh. Nah itu juga sebagai jalan keluar agar kita bahagia, tidak celaka. Ya, ini yang saya kutip dalam kitab Nasrul Ibad, ya sebagai
introspeksi diri kita sekalian Bapak Ibu, ya. Mumpung ini masih ada waktu kita untuk sama-sama menghabiskan waktu kita ini, ya, di tahun 2022 ini, ya. Memang Islam tidak mengajarkan kita menyambut tahun baru, tidak ada kok. Nabi nggak pernah tuh di dalam hidupnya menyambut tahun baru, tidak pernah. Tetapi yang diajarkan kepada kita sekalian, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang jadi malam, ya, itu li ayatil ulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, ya. Ya. Siapa yang bisa menghentikan siang? Siapa yang bisa menghentikan malam? Tidak ada. Ya, sekarang kan sudah terang, ya, ya, sudah terang. Ya. Dulu ada cerita, ya, apa tuh? Cerita apa Pak? Legenda, ya, membangun istana sebelum subuh itu harus sudah ya, itu segenap kekuatan dikerahkan, tidak bisa menghentikan terbitnya matahari, tidak bisa, ya. Manusia tidak bisa menghentikan waktu terbitnya matahari. Siang akan terus bergulir, malam akan terus bergulir. Nah, itulah di antara tanda-tanda itu bergantinya waktu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita harus mensikapi waktu itu seperti itu, ya. Mensikapi waktu seperti itu. Melihat bahwa di antara, ya, bergulirnya waktu, bergantinya waktu itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu sudah memasuki waktu isyraq, kita akan sholat sunnah isyraq. Kita berikan waktu 5 sampai 10 menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin sedikit menjelaskan Bapak Ibu, selesai kita muhasabah ini, introspeksi diri kita sekalian tadi yang saya sampaikan, yaitu bahan introspeksi. Bisa nanti malam kita doa, ya, atau muhasabah istighfar berbanyak, ya. Jangan lagi kita, ya, mohon maaf, habiskan, ya, tahun baru ini kadang-kadang orang, ya, tempat-tempat yang tidak baik, ya. Kalau masjid ini memfasilitasi, silakan kita itikaf malam ini, nanti kita sholat isya di sini, ya, sambil baca Quran, ya, sambil yang lain zikir, ya, menjelang, ya, hari bergantinya hari, bergantinya tahun. Nah, tentu kebiasaan di Masjid Nurul Ikhlas ini adalah setiap paginya kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq, nah ini sering disampaikan oleh guru dan ustadz juga. Ini salah satu amalan sunnah yang baik kita lakukan. Kapan waktunya itu? 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, ya. Matahari, ya. Jadi tidak boleh persis kita ketika waktu itu naik kita sholat, jangan, karena itu haram hukumnya, haram. Makanya hati-hati, kita lihat waktu sudahkah lewat 10 menit setelah isyraq, ya, setelah terbitnya fajar atau belum, ya. Karena kalau pas kita masuk waktu haram untuk sholat, ya, haram waktu sholat. Nah, keutamanya apa? Sering, ya, kita udah baca, terutama sholat sunnah isyraq ini dapat pahala haji dan umroh. Taman 3 kali Nabi mengatakan, ya, pahala haji kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah isyraq, ya. Nabi katakan sempurna, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi itu ada hadis mengatakan demikian, ya. Sempurna. Ini pahala setara haji dan umrah. Bukan berarti menggugurkan kewajiban haji dan umrah, bukan, Pak.
Jadi maksudnya adalah pahalanya setara haji dan umrah. Kalau haji tetap wajib, ya haji tetap wajib, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah ke tanah suci semua, ya. Karena sebab rajin sholat sunnah isra. Pahala hajinya sudah dapat, ya. Pahala umrahnya sudah dapat, tinggal berangkat ke tanah suci, ya. Yang mau berangkat insyaallah di jamaah semua nih. Nurul ikhlas. Nanti ustadznya diajak, ya. Ustadznya diajak. Insyaallah Pak. Ya saya juga bawa jamaah, ya. Ya bawa jamaah juga. Januari besok juga akan berangkat. Jadi sama-sama apa patungan kita, ya. Nyalengin dari sekarang, ya 10.000 ya. Lama-lama bisa umrah, ya. Kapan lagi kita bisa ke tanah suci? Ya waktunya kita luangkan ibadah di sana juga. Tadi saya katakan tadi, ya adalah ada di sana tempat-tempat yang mustajab. Nah, Isra ini, ya kita lakukan, ya ini luar biasa masjid ini, ya tradisinya sholat sunnah Isra, ya bagus banget. Ya, sholat sunnah Isra ini jangan ditinggalkan, bagus. Kalau sudah jadi amalan, ini amalan rutin, ya. Ini namanya wirid, ya wirid itu nggak harus zikir baca banyak. Wirid itu amalan yang kita istiqomahkan atau yang kita dawamkan. Misalkan habis sholat baca subhanallah walhamdulillah, kita terus lakukan bisa. Atau duha, ya sepanjang hidup kita nggak ketinggalan duha. Ya itu boleh kita lakukan terus, itu namanya wirid. Ya wirid itu nggak harus zikir subhanallah. Wirid itu adalah amalan yang kita kita konsistenkan, ya dikonsisten. Jadi didawamkan atau diistiqomahkan namanya wirid. Nah boleh nggak? Ya sesuatu yang sudah kita biasakan tiba-tiba luput. Ya, misalkan kita biasa sholat duha, karena sibuk kerja, tiba-tiba satu hari itu kita ketinggalan sholat duha, boleh nggak kita kodok? Nah ini fikih nih, nanti jadi pertanyaan. Ya, boleh kita kodok di waktu lain, misalkan habis zuhur, kita kodok sholat duha, boleh. Ya, kita boleh kodok sholat duha, tapi syaratnya Bapak Ibu, amalan itu harus yang rutin kita lakukan. Jangan sampai baru-baru sholat duha, ya lagi keren-kerennya misalnya, lagi semangatnya, waduh, ini kata Ustadz baru dengar pengajian di sholat duha bagus nih. Hari besok dia lakukan, besoknya lagi lupa dia nggak lakukan karena baru dengar Ustadz, nanti saya kodok habis zuhur. Nah itu nggak boleh, ya kayak begitu nggak boleh, kecuali kalau kita sudah biasa. Ya dalam fikih itu dibaca nanti ada dalam kitab fikih itu, amalan itu boleh kita kodok, ya. Atau qobliyah, ba'diyah ini kan kita sering lakukan, namanya sholat qobliyah, sholat qobliyah zuhur, qobliyah misalkan itu rutin kita lakukan. Tiba-tiba karena kesibukan kita nggak bisa lakukan amalan itu, ya kita bisa kodok di lain waktu, habis maghrib, habis isya, ya misalkan usolli, ya sunnatal qobliyah zuhri, ya qodoan lillahi ta'ala, sholat melakukannya di habis sholat atau habis sholat zuhur bisa. Qobliyah yang kita lewatkan sholat zuhur kita lakukan, itu boleh dalam ilmu fikih. Baik, saya kira karena waktu sudah mau kita lakukan sunnah Isra, ada waktu 5 menit mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bertanya seputar kajian atau hal-hal yang lain, bisa insya Allah kita sama-sama sampaikan. Silakan, ada? Tanya Pak Ustadz, kalau malam tahun baru itu kan saudara-saudara kita sering niup trompet, itu gimana hukumnya? Boleh nggak? Ya, baik. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Baik. Ya ini ada tradisi kita di malam tahun baru itu meniup trompet, ya, meniup trompet. Untungnya malaikat Israfil itu nggak nyari-nyari trompet, Pak ya. Ini trompet saya kemana nih? Sangsaka.
sudah ditiupin semua oleh manusia di dunia di muka bumi. Ya, itu kan trompet punya malaikat apa? Malaikat Israfil itu kan, ya kan. Nah, kalau trompetnya malaikat Israfil lain dengan trompet kita kan. Nah, gimana hukumnya? Ya, meniup trompet ya ketika malam tahun baru. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia seperti kaum itu. Seperti kaum itu. Trompet itu budaya siapa sih? Yahudi kan? Ya. Makanya dulu sebelum adanya azan, kita sudah dengar ceritanya kan, sejarahnya itu. Ya dulu kan Nabi sempat bingung mau manggil orang itu sholat pakai apa? Pakai apa ya? Pakai apa? Orang biar kumpul ke masjid itu pakai apa? Sahabat saat itu banyak yang usul bagaimana Nabi kalau dengan suara lonceng, ya suara lonceng ya. Ya, ada yang usul dan juga ada yang usul bagaimana dengan suara trompet biar orang pada kumpul di masjid. ya. Tapi dua hal ini nggak disetujui oleh Nabi, ya, karena kedua hal ini ada kaitannya dengan ya tradisi orang-orang di luar Islam. Kalau lonceng itu kan orang Nasrani biasanya kan, ya. Kalau Yahudi itu trompet. Nah, saat itu ada sahabat yang bermimpi bahwa ngumpulin orang sholat itu dengan suara azan ya. Sekarang ini sampai hari ini kita laksanakan, kita lakukan ya. Itu cara manggil orang sholat itu dengan azan ya, akhirnya. Makanya tadi ada yang bertanya bagaimana trompet malam tahun baru. Ya tentu kita menyerupai orang-orang Yahudi gitu kan, orang-orang Nasrani yang meniup trompet. Baiknya tidak kita lakukan karena khawatir kita yang menyerupai kaum tersebut. Baik, ada lagi yang lain? Singkat saja karena mau sholat sunnah Isra. Masih ada? Atau cukup? Cukup ya? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah mau melaksanakan sholat sunnah Isra selepas sudah melewati 10 menit waktu terbitnya fajar. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya ketemu lagi tahun depan. Ya, ketemu lagi tahun depan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan bosan-bosan kita hadir di tempat ini untuk ibadah, untuk mengikuti pengajian ya. Mudah-mudahan semua yang menjadi jalan hidayah, menjadi jalan kumpulnya kita di tempat ini diberikan oleh Allah pahala yang seluas-luasnya, terutama pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas siapapun ya, pengurus Masjid Nurul Ikhlas ini semoga Allah berikan kekuatan, diberikan aman kesabaran, diberikan rezeki dan diberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang dilakukan ya. Baik, kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, keluarnya kita di tempat ini dan tidak lain dan tidak bukan kecuali kita membawa rahmat, membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala-pahala yang berlimpah, dan juga tentunya hati yang tenang. Ya, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Inilah yang menjadi hikmat ya, anugerah karunia yang begitu besar. Tidak ada yang berharga selain hati yang damai, hati yang tenang, ya, hati yang bersih, hati yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersihkan hati kita setiap hari. Hati kita harus dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.